Shalom brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip ataupun diabaikan ya. Ini adalah suara dari Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Markus pasal 8 ayat 14 sampai 18. Markus 8 ayat yang ke-14 sampai 18. Di dalam nama Tuhan kita Kristus, mari kita bacakan bersama-sama Bapak. Tentang ragi orang Farisi dari Herodes. Ayat yang ke-14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja ada pada mereka dalam perahu. 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. 16. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang kata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tak mempunyai roti. 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degil hatimu. 18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidak kamu mendengar? Tidak kamu ingat lagi? Demikian firman Tuhan. Dan sebelumnya kami menyapa kita semua pasukan 7 surga Tigada. Selamat pagi. Selamat bergabung. Dan juga para pemirsa, penonton di live streaming YouTube kami. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi Bapak Ibu, sebenarnya dari semalam bukan yang saya kutip secara manusia jasmani, kebenaran firman Tuhan ini. Tapi pas tadi hampir mau ibadah dimulai, dan kata roh ini yang harus dikutip dari Markus 8, 14 sampai 18. Dan sementara saya baru buka dan baru aku membacakannya saat ini Bapak. Dan saya yakin dari kebenaran firman Tuhan yang terbaca ini, kita semua sudah mengerti. Dari kecil lagi kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, membaca, menghafal. Cuman aja kita sering membawakannya ke hidup kita masing-masing untuk mempelajarinya. Bagaimana firman Tuhan itu supaya dia bisa bekerja, berkuasa pada saat kita butuhkan. Tanpa kita sadari, pada saat ada yang menyerang, dia sudah bangkit atau hidup membentengi kita sehingga serangan itu tidak akan tembus kepada kita secara fisik dan secara roh, karena dia sudah di dalam diri kita. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini tentang ragi orang Farisi dan orang, di sini Tuhan kita Yesus Kristus memperingati murid-muridnya bahwa
jaga-jagalah dan awaslah terhadap orang Farisi dan ragi Herodes. Kalau kita berbicara dan bertanya masing-masing, ada apa sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dari ragi roti orang Farisi dan ragi roti Herodes? Jadi roti secara kebenaran Tuhan itu firman Tuhan yang sudah menyatu di dalam diri kita. Firman Tuhan itu bisa menjadi makanan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ragi roti Herodes yang dimaksud di sini oleh Tuhan Herodes itu pintar. Pada Tuhan Yesus lahir dan ada orang Majus dan dia beritahu juga kepada saya mau sujud menyembah kalian juga. Padahal sebatas berkata-kata, artinya bukan begitu. Jadi untuk mencari tahu supaya apa yang dia inginkan bisa tercapai. Karena secara Herodes, secara manusia, kedudukannya di muka bumi ini sebagai seorang yang berkuasa, dengan ada Tuhan Yesus itu, bisa orang akan mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan secara manusia jasmani dia ditinggalkan. Jadi makanya dia saya juga mau ikut untuk sujud dan menyembah kepadanya. Padahal kalau kita perhatikan tujuannya bukan seperti begitu, sehingga atas kekejamannya itu bisa umur mulai bayi sampai umur 2 tahun bunuh pada saat itu. Nah, itu yang salah satu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Artinya dalam perbicaraan seseorang memakai firman Tuhan, jadi kita harus juga berhati-hati apakah benar atau tidak. Dan yang kedua, orang Farisi kita lagi mengerti. Mereka sehaluan bergabung, sepakat untuk berpura-pura mengikuti Tuhan. Padahal hati mereka bukan mengikuti Tuhan, tapi membunuh Tuhan, mencari cara dengan mempergunakan orang-orang dari dalam, dari antara murid-muridnya mereka pergunakan di antara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti orang Majus, mereka pakai, tapi orang Majus ada roh kebenaran, roh Tuhan, sehingga mereka bisa tahu sebelum Herodes mengatakan itu, mereka sudah tahu, roh Tuhan sudah mengatakan kepada mereka. Jadi itu perbedaannya Bapak Ibu, secara jasmani dan rohani. Nah, Tuhan Yesus berkata secara rohani, sementara cara menanggapi murid-muridnya secara jasmani. Jadi antara bumi dan langit. Sementara di sini dikatakan tadi bahwa mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti. Roti yang dimaksud oleh murid-murid Tuhan Yesus, roti untuk kebutuhan makanan. Jadi itu yang mereka berbincang dari antara murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka saling membuktikan hal itu. Satu dengan yang lain merasa ini benar. Dan satu dengan yang lain dan ini benar. Dan dari perdebatan mereka itu sama sekali tidak ada kesimpulan. Sekalipun mereka menghabiskan waktu berdebat dan semua satu pun tidak ada mereka mendapat kesimpulan apa yang sebenarnya. Di sini diperingatkan kita Bapak Ibu dalam menanggapi sesuatu hal. Jangan dengan semangat secara jasmani kita menanggapi. Kita tanggapi dengan berdoa kepada Tuhan. Dalam menanggapi segala sesuatu Bapak Ibu,
kalau kita tidak mengerti, Tuhan bisa kita dapat kalau memang kita sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu firman sendiri. Dan kalau kita yakin bahwa firman itu Allah sendiri dan Allah sendiri itu firman, bukan dalam arti harus kita ketemu lewat udara atau lewat mimpi, lewat penglihatan. Padahal ini firman Tuhan kita baca setiap hari Bapak Ibu. Tapi kenapa kita mengatakan saya belum ketemu dengan Tuhan, saya belum mendengarkan suaranya. Padahal kita sedang membaca firman Tuhan, satu pasal, setidaknya 2 pasal satu hari, kita sudah belajar. Sebagai makanan rohani, seperti kita juga di dunia ini, makan 2 kali sehari, secara jasmani. Dalam menanggapi sesuatu, bukan dalam arti kita harus bertemu dengan penglihatan, mimpi. Karena kita ragu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berpuasa. Ini yang terjadi ini, apakah seperti yang aku tanggapi ini, Tuhan? Kalau memang ini sama seperti yang aku tanggapi ini, lewat kebenaran firman-Mu ini, itu yang membukakan kepada saya, biar itu yang meneguhkan saya, tapi bukan dengan pikiran saya sendiri. Beda yang dikehendaki Tuhan Yesus, berbeda juga yang ditanggapi oleh murid-murid Tuhan Yesus, sampai tidak ada jawaban. Mereka tidak mendapatkan jawaban selain dari jawaban Tuhan Yesus, karena mereka saling berdebat dan mungkin sampai kapanpun tidak pernah akan terjawab perdebatan mereka itu. Makanya Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka. Begitu pula kita Bapak Ibu. Mari kita bertanya, apakah ini seperti begini? Jangan sampai kita termasuk Tuhan Yesus yang terpilih. Padahal dalam menanggapi segala hal, kita salah Bapak Ibu. Dan kita harus bertanya. Yang aku katakan bukan dalam arti harus kita ketemu, melihat. Bukan. Ini kebenaran firman Tuhan. Biar itu yang meneguhkan kita. Kalau ini memang daripada, beri aku peneguhan lewat kebenaran firman. Dan kalau memang ini bukan dari Engkau, hanya karena kemauan saya sendiri, beri aku petunjuk. Pasti nanti Bapak Ibu, ketika kita membuka kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan sendiri, Allah sendiri, Dia memberi. Kalau memang keinginan daging kita sendiri yang kita tetapi itu, mungkin Dia memberitahu kita seperti ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, sifat-sifat ahli-ahli Taurat. Ya, itu sesuai keinginan daging kita, bukan dari Tuhan. Jadi kita meneguhkan kita. Firman Tuhan berkata bahwa misalnya aku katakan jangan takut. Berarti itu dari Tuhan. Kita kekuatan lewat kebenaran firman. Makanya di sini Tuhan Yesus berkata secara jasmani. Dia juga menjawab secara jasmani. Karena Tuhan Yesus bicara secara rohani, mereka tidak bisa menanggapinya. Mereka bawakan secara jasmani. Dengan itu, makanya juga Tuhan Yesus, Dia menjawab secara jasmani. Di ayat yang ke-18. Kamu mempunyai mata. Tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar? Jadi, seakan kalau kita berbicara tentang ini, secara manusia jasmani, kita menerimanya. Karena kita ini kalau dibilang, tidak punya mata. Nah, kita yang sudah berkumpul di Zoom saat ini, pasti kita saling bertatapan mata. Dan kita saling mendengar apa perkataan saya ini dan dengan saudara dan saudari. Jadi ketika itu dikatakan kepada kita, kita tidak terima. Karena kita merasa tidak benar, tuduhan itu semua salah. Saya bisa melihat, saya bisa mendengar. Sekalipun kita berani bersumpah, ya memang benar secara jasmani. Yang dimaksud Tuhan Yesus di sini, memang mereka melihat. Tapi melihat dengan mata. Dan mereka punya telinga, tapi mereka melihat dengan telinga jasmani.
Padahal semua pancara indera yang dikaruniakan Tuhan itu, kalau kita mengaktifkannya dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita pergunakan semua anggota tubuh ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, makanya dia pakai untuk sesuatu kita lewat telinga, sehingga aku mendengar seperti begini. Dan bisa juga dia pakai mata untuk bisa tembus, ya, bisa kita melihat yang tidak semua orang ketahui. Jadi dia pakai kalau ada rohani. Jadi karena secara jasmani berbicara Tuhan Yesus kepada mereka lagi masih belum bisa menanggapi. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita bertanya, Anda dengan kita sebagai murid Tuhan Yesus, apakah selama ini juga kita belum salah menanggapi dalam menghadapi segala masalah dan tantangan sebagai orang percaya? Jangan sampai kita nanti berkata, oh saya punya telinga dan katanya saya tidak punya telinga. Saya mendengar dan katanya saya tidak mendengar. Saya punya mata. Ini mata saya. Coba kalian melihat mata saya kan. Tapi dia berkata, saya tidak bisa melihat walaupun punya mata. Jadi saya merasa benar. Jadi nanti seakan-akan tanpa sadar secara jasmani kita akan Tuhan. Sedikit aku singgung. Belakangan ini kita memang ya termasuk anak-anak tua orang percaya seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dan kita dalam menanggapi segala hal kita. Kalau saya sih seperti yang terjadi kemarin-kemarin. Yang dikehendaki beda yang terjadi. Kenapa begitu? Saya mohon maaf, tapi kalau aku tidak buka sedikit, ini bahaya ke depan. Kemarin, Roh Tuhan Yesus sendiri, kita percaya bahwa Roh Tuhan ada di dalam diri. Kita mengaku orang percaya. Dan kita berkata, siap, pun aku bertaruh. Padahal menganggap apa kata merasa seperti yang kita katakan, apakah sewaktu diminta pembuktian paling kecil perkara kecil, apakah kita sudah posisi yang atau menanggapnya dengan jernih? Karena mohon maaf, Bapak Ditya meminta dikirim foto baru, video baru. Ada banyak yang mengirim mungkin foto baru, video lama. Nah, kita ini bukankah punya otak tapi tidak bisa memahami, punya mata dan punya semua anggota badan, mengaku 100% sempurna. Terus bagaimana apinya? Sama juga yang terjadi dengan murid Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu. Terjadi. Bukan hanya saat ini terjadi itu. Yang salah siapa? Apakah? Jangan sampai kita menyalahkan, kenapa Tuhan berkata, saya tidak punya mata, tapi ini saya bisa melihat itu orang-orang banyak. Bahkan sampai bisa aku lihat. Debu, aku bisa lihat, kenapa dia bilang begitu. Itu juga sudah terjadi kan Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Padahal kita itu yang menanggapinya secara semangat dan menggunakan jasmani. Jadi itu Bapak Ibu, ya mungkin bukan seperti zaman dulu. Jadi zaman sekarang kita sendiri yang bisa menyaksikan seperti apa iman kita, apakah semakin tumbuh atau semakin berkurang. Jadi mungkin kalau orang lain berkata ya, kita tidak terima. Tapi kita sendiri kan Bapak Ibu yang tahu posisi saya di mana. Apakah saya ini berpura-pura atau tidak. Padahal saya mengaku percaya mana. Makanya lebih baik
orang yang tidak mengenal Tuhan dan dia sungguh-sungguh bertobat, Tuhan senang daripada 99 yang mengaku percaya tapi menyangkal. Jadi lebih besar harganya. Makanya yang terdahulu kemudian, yang terkemudian akan yang terdahulu. Jadi itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan itu semua waktu itu tidak bisa diputar lagi. Makanya dari kemarin aku sering katakannya, hal sepele. Memang hal sepele, roti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu sepele menurut kita secara manusia. Kalau hanya roti seberapa banyak, sedangkan kita ini kalau dibilang satu mobil pun kita bisa belikan. Apalagi kalau hanya roti sedikit ini dikatakan Tuhan Yesus, ya kapan? Menurut mereka bukan seperti begitu yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Ya aku itu kan ya cuman kalau diperintahkan buat status ini, bukan karena aku kurang kerjaan Bapak Ibu. Sekalipun banyak yang menanggapi aku ini ngada-ngada dan kurang kerjaan, ya aku tidak tanggapi karena aku mengerti bahwa dia sedang memahami roti jasmani, roti untuk supaya dia kenyang. Tapi padahal bukan tujuan yang aku maksud bukan tujuan itu, karena tidak berjalan seperti orang yang mengaku anak-anak Tuhan ini, murid Tuhan Yesus ini, tapi mereka memahami secara jasmani. Jadi sebenarnya kalau saya tidak salah ya mungkin ada sampai 5 ya. 5 sudah pujian tapi 1 dilewati, kedua dilewati, ketiga juga dilewati lolos. Padahal lebih dari itu tanpa terasa jatuh. Akhirnya 1, 2, 3 sudah dilewati, ya. Terhapus Bapak Ibu. Hanya karena ibarat panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Maka itu yang sering dikatakan berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa berjaga-jaga bahkan sementara Tuhan Yesus bersama murid-murid. Dan mereka memperdebatkan roti yang berhubungan dengan makanan. Apalagi kalau memang Tuhan Yesus tidak bersama mereka. Pasti mereka saling membunuh karena menanggapi secara jasmani. Dan sekarang mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus itu jahat? Kami punya mata, dibilang tidak melihat. Nah, itu terjadi zaman dulu sama murid-murid Tuhan Yesus. Jadi saat sekarang terjadi juga itu Bapak Ibu. Makanya mungkin ada kehendak Tuhan ya dalam menanggapi sesuatu. Jangan kita sampai berpura-pura dan kita sendiri yang akan mengetahuinya. Jangan kita beribadah secara jasmani, padahal secara rohaninya kita yang akan menjatuhkan masing-masing Bapak Ibu. Makanya mohon maaf ya, tidak semua, tapi banyak. Bahkan semua video-video itu ada yang ya seperti di tengah gelap dan ada yang video lama, dan saya sendiri pusing. Secara aku merasa pusing karena secara mata jasmani bisa membedakan mana yang kemarin, mana yang sekarang, mana yang setahun, mana yang saat ini. Apalagi secara mata roh, disembunyikan aja mata roh itu, dia bisa tembus. Nah, kalau kita seperti murid Tuhan Yesus ini, dibilang yang baru, kita menanggapinya yang lama. Nah, apakah kita ini mempunyai otak, mengaku mempunyai, tapi tidak berfungsi? Seakan-akan yang dikatakan Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya waktu zaman dulu, dia mengatakan itu mengingatkan kita saat ini Bapak. Jadi di situ kita sudah tahu ya, mengetahui siapa ini sebenarnya di hadapan Tuhan selama ini. Penyakal atau pengikut, bukan hanya sebatas kata-kata, tapi terbukti makanya sedang hanya berkata-kata bersandiwara selama ini. Aku percaya, aku siap mati. Ini bukan lagi berhadapan dengan pembunuhan, ancaman bunuh. Hari ini masih kita bersembunyi, tapi mengaku. Bagaimana kalau kita sebagai manusia ditipu seperti begitu, dikhianati seperti begitu, berpura-pura tidak mengetahui.
dibilang yang baru, dikirim yang lama. Ya pantas kalau Tuhan Yesus waktu itu berkata kepada murid Tuhan Yesus, kamu mempunyai mata tidak melihat, ya wajar. Tapi sekalipun murid Tuhan Yesus tidak menerimanya secara manusia jasmani, ya terserah mereka. Jadi makanya Tuhan Yesus membuka bahwa kamu punya mata dan tidak melihat, mempunyai telinga tidak mendengar. Jadi ini diingatkan kita Bapak Ibu, dalam menghadapi sesuatu harus kita berjaga-jaga di kemudian hari. Aku katakan tadi, kita bertanya, apakah ini Tuhan? Kalau aku melakukan ini, apa salah tidak? Beri aku peneguhan lewat kebenaran. Mungkin bergumul kita Bapak Ibu. Kalau kita masih, pikiran kita tidak tenang saat ini. Ya, mungkin 1 jam. Kemudian, hati kita ini tenang. Sungguh-sungguh. Ini kebenaran firman, beri aku peneguhan. Apakah ini maksudnya? Yang sekarang atau yang 1 minggu? Atau yang 1 tahun ini Tuhan? Biar saya tidak kalah. Karena aku berjalan dengan kebenaran firman. Seperti yang aku katakan. Aku percaya Engkau. Dan firman itu sudah hidup. Dan ini berbicara lewat kebenaran firman. Beri aku peneguhan. Supaya aku bukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Ragi-ragi orang Farisi, orang Yes. Jadi kebenaran firman Tuhan yang mengatakan itu kepada murid-murid zaman dulu. Dan saya juga hanya mengingatkan kepada kita saat ini. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang sifat seperti Herodes dan sifat seperti orang Farisi. Dan sifat seperti murid-murid Tuhan Yesus yang segala sesuatu menanggapinya dengan secara jasmani dan pikiran. Jadi kita diingatkan Bapak Ibu, mohon maaf, dalam menghadapi segala hal harus kita mewaspadainya. Jangan iman kita yang sudah kita susah payah banting tulang menurut kita hanya karena sesaat. Artinya semua akan jadi itulah kebenaran firman Tuhan. Berkata ya, kalau ya tidak, kalau tidak. Jadi ya seperti begitulah Bapak Ibu. Dan aku berkata dalam hati di situ ya, biarkan aja. Kan kita dia pasti ketahuan. Sekalipun kamu berbohong, sekalipun siapa dia, ya, kata seperti begini, ya kita lihat aja nanti. Entahkah seseorang itu saling menyalahkan seperti menurut Tuhan Yesus. Dia berkata itu bukan roti itu. Dan berkata ini roti bawang. Dan murid yang satu ini bukan roti itu. Jadi semua yang mereka perdebatkan itu tidak terkesimpulan. Karena bukan itu tujuan Tuhan Yesus. Jadi seperti itu juga yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Sangat kecil. Tapi bisa menghanyutkan kita Bapak Ibu. Bisa membawa kita ke lebih parah lagi. Dan untuk menebusnya sangat susah. Bayangkan kalau memang seorang penjahat dan bertobat, malaikat surga akan bersuara daripada 99 yang mengaku percaya tapi menyangkal. 99 itu akan ditinggalkan. Bayangkan perbandingan itu Bapak Ibu. Kalau itu terjadi dalam diri saya pribadi, aku ini bagaimana? Saya tidak menyalahkan orang lain, kan aku sendiri kan. Jadi satu persatu kita bisa mengetahui seperti apa iman kita ini. Satu persatu ketahuan. Jadi menjadi pelajaran buat kita semua. Pasukan 7 surgawi, dikata Tuhan di luar sana. Dan demikian firman Tuhan. Saya mohon maaf kalau memang ada yang kurang berkenan secara jasmani, tapi saya hanya alat untuk mengatakan secara rohani. Dan semoga manfaat Roh Kudus membimbing kita dalam melakukan segala hal di kemudian hari. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin.